Budaya merupakan sebuah gaya hidup yang tumbuh dan dimiliki oleh sekelompok orang. Selanjutnya, diberikan kepada generasi berikutnya, dan budaya juga merupakan salah satu aspek penting yang membentuk identitas suatu bangsa. Budaya terbentuk dari berbagai elemen yang kompleks, di antaranya adalah ritual, upacara, nilai-nilai praktik, cara berkomunikasi, hingga stereotip. Individu dapat berinteraksi dengan orang-orang dari budaya yang berbeda dan menyesuaikan diri dengan perbedaan tersebut, menunjukkan bahwa budaya dapat dipelajari. Dalam konteks perbandingan antara Amerika Serikat dan Indonesia, menyajikan studi kasus yang menarik karena kedua negara tersebut memiliki perbedaan budaya yang sangat mencolok. Amerika Serikat dan Indonesia memiliki cara yang berbeda dalam menangannya berbagai aspek kehidupan, termasuk cara masyarakatnya menjalankan adat, berinteraksi, dan merespon stereotip. Wih, Pal, apa kabar? Udah lama ngeliat. Hah? Ada apa? Gue lagi pusing nih, Rom. Pusingin apa? Banyak pikiran. Mikirin apa? Cewek? Bukan, jadi gue terus disuruh ikut student exchange sama orang tua gue. Tapi gue kayak masih takut sama ragu gitu loh. Gue untuk student exchange ke Amrik. Wih, lu student exchange? Nah, Lah, iya. kok malah bingung? Kan gak semua orang punya kesempatan buat ngambil studi ke luar negeri gitu. Iya sih benar, cuman gue takut aja gitu loh sama sosial orang-orang di sana, sama budayanya dia tuh kan beda banget sama kita. Ya elah, kalau soal itu mah kita harus ngeliatin hal yang baru itu sebagai kesempatan untuk belajar suatu hal yang mungkin lu nggak pernah akan alamin sebelumnya. Tapi kalau soal orang-orang di sana sih, perbedaan yang sama di sini tuh kayak Salah satu perbedaan besar antara Amerika dan Indonesia bisa dilihat pada tradisi dan kebiasaan sehari-hari. Di Indonesia, ritual keagamaan dan adat istiadat masih menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Contohnya, tradisi selamatan atau upacara adat seperti pernikahan dengan adat daerah tertentu. Sebaliknya, di Amerika, tradisi lebih sering dipandang sebagai kegiatan opsional yang sifatnya individual. Masyarakat biasanya merayakan tradisi berdasarkan keyakinan pribadi tanpa adanya tekanan dari komunitas atau keluarga besar. Lalu cara masyarakat bersosialisasi juga mencerminkan perbedaan budaya yang sangat signifikan. Orang Amerika sering dianggap lebih ekspresif dan langsung, sedangkan orang Indonesia cenderung menghindari konfrontasi langsung demi menjaga keharmonisan. Dalam situasi perselisihan, masyarakat Amerika lebih memilih berdiskusi secara terbuka untuk menyelesaikan masalah, sementara masyarakat Indonesia mengutamakan pendekatan tidak langsung melalui pihak ketiga atau mediasi. emang lu kesana mau belajar apa emang? Gue rencananya sih kalau mau ngambil ke sana ngambil jurusan international business. Tapi kan gue kayak masih ragu juga sama sistem pendidikan di sana ya, apalagi budayanya. Karena gue takutnya nggak bisa masuk ke budaya mereka. Sedangkan budaya orang sana sama sini kan beda banget gitu loh. Oh, yuk gue jelasin sebentar. Nah, adaptasi terhadap pengaruh budaya asing di Amerika dan Indonesia ternyata lumayan berbeda. Amerika, sebuah negara dengan masyarakat multikultural, lebih terbiasa dengan budaya lokal dan asing yang seringkali bercampur. Contohnya adalah makanan dan seni. Hidangan tradisional dari berbagai negara seperti sushi dan taco menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Amerika. Ini menunjukkan keterbukaan mereka terhadap budaya asing tanpa kehilangan identitas nasional yang berbasis pada pluralisme. Sebaliknya di Indonesia, meskipun budaya asing dapat diterima juga, masyarakat lebih selektif dalam mengadopsinya. Pengaruh budaya asing seringkali disesuaikan dengan nilai-nilai lokal agar tetap relevan dengan norma sosial yang berlaku. Lalu kita masuk perbandingan pendidikan Amerika dan Indonesia. Di Amerika Serikat, pendidikan bersifat desentralisasi yang dimana setiap state memiliki otonomi untuk bisa menentukan sendiri kurikulum dengan standar pendidikan masing-masing. Hal ini membuat siswa dapat memilih jalur pendidikan sesuai dengan minat dan bakat mereka, seperti program Advanced Placement untuk pelajar yang ingin menambah tantangan dalam bidang akademik tertentu. Sebaliknya di Indonesia, sistem pendidikan lebih terpusat di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kurikulum nasional berlaku di seluruh wilayah, meskipun beberapa daerah tertentu, seperti sekolah berbasis agama atau sekolah internasional. Makasih ya Rom, udah ngasih gue insight buat ke student exchange ke Amrik gue. Lu ngebantu banget sih. Santai pal, ini yang penting lu inget ya,
Nah, kesimpulannya bahwa kita sudah hidup di zaman globalisasi yang mana perlu untuk bersikap terbuka dan berkeinginan untuk belajar suatu hal yang baru. Saat kita membuka pikiran untuk mengapresiasi budaya yang berbeda, kita juga memperkaya diri dengan sudut pandang yang fresh. Perbedaan kini bukan lagi tentang hal yang ditakuti, tapi dirayakan.